Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang sedang nonton video ini. Kali ini aku datang lagi dengan konten yang sama ya, tentang rekrutmen jalur-jalur yang paling bergengsi atau program bergengsi di suatu perusahaan. Dan sebelumnya aku mau ucapin juga sama teman-teman untuk tetap jaga kesehatan dan apa ya, tetap ikuti protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 sudah semakin meningkat teman-teman. Kita harus semakin waspada dan mengikuti peraturan pemerintah. Oke, teman-teman langsung aja. Ya guys, kita karena waktunya juga ada mepet. Openingnya ya biasa aja, nggak usah berlebihan lagi ya guys. Dan selamat menonton teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke. Halo Lok. Halo, halo. Eh, Apa kabar kau? wah baik Lok. Kau gimana Lok? Apa kabar? Puji Tuhan baik juga Puji kok. Tuhan baik Baik, ya. baik. Makasih nih Lok udah datang di konten aku ini. Konten yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, semoga lah. Semoga. Walaupun aku nggak tahu sebenarnya mau ditanyain apa. BTW kosan mantap juga tuh Lok. Enggak loh, Oh ini ini ya. Oh virtual ya. background loh. Oh, virtual background. Masih. Iya, iya, iya. Oke, 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 oke. Lu gimana lu hari ini? Lagi Eva apa gimana lu? Iya, ini aku lagi WFA. Kebetulan juga kan di sini PPKM. Oh, oke. Jadi mengharuskan buat WFA. Oke, oke. Mungkin sapa dulu penonton-penonton kita. Mungkin bisa kenalan dulu dari nama, terus dulu pendidikan di mana, sekarang program apa di perusahaan apa, sama mungkin hobi lu. Boleh lu? Oke, halo teman-teman subscribernya Mikael. Eh, Oke, Lok. Kan, nama aku Lucky Agenes Tepu, biasa dipanggil Lucky. Oke, Kalau dulu background pendidikannya dari Institut Pertanian Bogor, oke, Departemen Geofisika Meteorologi. oke. Saat ini sedang bekerja sebagai staff di salah satu BRI Group, PT BRI Multifinance Indonesia. Oh, oke. Dulu sempat mengikuti pendidikan BFLP Wih, Angkatan gila. 1. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Luki. Pak Luki. Bang Luki. Dulu gimana lu ikuti pendidikan sarjana apa pasca sarjana? Bagaimana lu? Maksudnya? Dulu Oh, ikut, setelah lulus dong pastinya. oke, maksudnya di kuliah tuh pasca sarjana kah atau sarjana? Oh, Dari GP? sarjana. Sarjana kan? Masih lulusan S1 Bapak. Oke, Iya. lulusan S1. Oke. Jangan marah-marah lu, ibaratnya gimmick gitu loh. Oke, lanjut. Lanjut, Luk. Tadi dari ini ya, Luk, ya, jalur BFLP di BRI Group luar biasa, Luk, ya. Ini perusahaan yang sangat besar ya, bisa dibilang ya, BUMN terbesar di perbankan. Kira-kira BFLP itu apa sih, Luk, kepanjangannya? Iya, kalau Dan BFLP itu kedengeran kan? Masih kedengaran, kedengeran kan? kedengaran. Oke, kedengaran, Luk. Sorry, Aman, sorry, aman. ya. Oke. Oke. BFLP itu Brilliant Future Leader Program. Sebenarnya ini salah satu program penerimaan calon staf di Bank BRI yang sebelumnya namanya PPS, Program Pengembangan Staf. Tapi kalau nggak salah di tahun 2019 berubah nama lah menjadi Brilliant Future Leader Program, di mana ini penerimaannya nggak cuma untuk BRI, Bank BRI aja, tapi untuk seluruh BRI Group seperti itu. Oke, gitu ya. Waktu kemarin, Luk, itu BFLP udah berapa lama, Luk, di jalur program BFLP BRI Group ini? Bulan berapa, Luk? Oke, aku itu mulai daftar kalau nggak salah ya Desember 2019 apa awal 2020 kalau nggak salah, awal 2020, terus sampai lulusnya itu lulus tesnya di Juli 2020, mulai pendidikan Agustus 2020. Oh, berarti baru masuk tuh baru benar-benar ikuti pendidikan di bulan Agustus ya? Yes, benar. Berarti sebelumnya pernah bekerja ya, Luk, ya? Sebelum di BRI? Ya, sebelumnya aku juga sempat bekerja, tapi ya kurang dari setahun sih. Jadi setelah lulus saya Oke. langsung bekerja. Oke, berarti masih fresh lah ya, masih ingat lah ya, Luk, tentang tahapan-tahapan rekrutmen di BFLP BRI Group nih, Luk. Nah, jadi Ya, buat eh, tentang tema kita kali ini, Luk, tentang tahapan-tahapan rekrutmen BFLP, yang seperti kita tahu juga, BFLP ini adalah jalur atau program yang paling bergengsi ya dalam perusahaan ini, barat kayak MT ya di perusahaan lainnya, Luk. ya benar. Ya, jadi kira-kira lu masih kalau boleh tahu nih lu pertama kemarin tuh
daftarnya gimana ya? Kok bisa daftar itu dari mana? Dari Jobstreet kah atau dari platform manakah? Dan ini ketemu info ini dari mana? Oke. Eh, Pendaftarannya itu aku kenapa bisa ketemu infonya? Sebenarnya juga aku nggak yang cari-cari pekerjaan lagi sih waktu itu. Oke, oke. Cuman kebetulan dapat informasi dari ibu yang pernah aku magang. Jadi aku sebenarnya pernah magang juga di Bank BRI. Jadi dihubungin kalau ada Oke. pembukaan BVLP di Bank BRI. Jadi kebetulan dapat informasi dari situ. Terus tahap pertama yang pasti untuk Bank BRI sendiri itu pendaftarannya terpusat di e-recruitment BRI langsung. Jadi di situ udah langsung semua informasi penerimaan untuk karyawan BRI. Jadi teman-teman bisa langsung buka di e-recruitmentbri.co.id gitu. Oke. Untuk yang BFLP sendiri nanti langsung bisa dipilih yang di bagian kantor pusatnya gitu. Oke, oke, oke. Nah, tahap pertama sebenarnya kayak pada umumnya sih mendaftar pekerjaan pasti mengisi biodata diri lah ya, profil, tahap Mm-mm. seleksi administrasi. Untuk seleksi administrasinya ini ada pembagian dua sih untuk BVLP, BVLP General sama BVLP IT. Jadi disesuaikan aja sama background pendidikan kita, bisa masuknya general apa IT gitu. Oh, gitu. Untuk usia Hmm. bukan minimal, maksimal 25 untuk yang lulusan S1, tapi maksimal 28 untuk lulusan S2. Hmm. Oke, 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 oke. Waktu kemarin tuh lo, kendala untuk dari misi data itu apa sih, ada sertifikat TOEFL kan diperlukan, atau sertifikat yang mungkin agak PR gitu nggak kemarin lo? Atau kayak biasa aja? Oh, sama sekali sebenarnya nggak ada sih kendala, karena ngisinya juga enak. Maksudnya nggak harus melampirkan dokumen-dokumen kayak TOEFL, nggak. Cuman emang Oh, ditanya oke. sih nilai TOEFL-nya berapa, cuman nggak harus dilampirin. Karena nanti di serangkaian tes pun bakal ada English test. Cuman yang perlu dipersiapkan emang adalah untuk pengisiannya foto full body kali ya, yang mungkin kalau misalnya biasanya kan kita cuman ngelampirin foto 3x4 Oh, atau 3x6, tapi kalau misalnya untuk BRI kan nah kita harus mempersiapkan foto full body kayak gitu. oh gitu. Kemarin tuh berarti daftarnya dari awal 2020 ya, Luk ya? Ya, Nah, setelah itu dapat info dong tahap selanjutnya ya, lolos ya. Itu berapa lama kemarin, Luk? benar. Dari administrasi ke tahap selanjutnya, nah ini sebenarnya aku nggak bisa ngasih patokan sih berapa bulan dari tahap satu ke tahap selanjutnya. Karena kebetulan aku saat itu sedang dalam kondisi pandemi kan, baru-baru banget pandemi. Oh, lagi Jadi hype-nya kayak itu ya? agak lama gitu dari tahap administrasi ke tahap selanjutnya. Cuman ternyata tetap masih berlanjut. Nanti dapat kalau misalnya lanjut dari tahap pre-screening administrasi ke tahap selanjutnya, bakal dihubungi lewat via SMS sama email. Oh gitu. Ya. Oke, oke, oke. Terus, bentar lu. Nah, terus waktu tahap kedua itu apa lu? Tesnya kenapa? Tahap kedua itu ada namanya tes kemampuan dasar Oke. sama BUMN Values. Berarti itu berbarengan ya di sehari itu ya? Tes kemampuan Berbarengan, dasar berbarengan. berbarengan. Tes kemampuan dasar tuh tentang apa sih lu? Kalau spesifiknya tentang gambar kah, deret, atau gimana sih Oke, tes kemampuan kalau dasarnya? tes kemampuan dasar, seperti tes kemampuan dasar pada umumnya sih, ada deret Oh, angka, deret oh, gambar, oke. terus ada soal, kayak soal cerita gitu, terus kita tarik kesimpulan, Oke, oke. Oh, lebih ke dan angka soal ya? Banyak angka ya? ada juga kok yang lawan kata, persamaan Oh, kata, ada tetap juga ya tes sinonimnya. kemampuan dasar pada umumnya, benar. Waktu kemarin lu kendala di TKD apa lu yang menurut lu yang agak sulit gitu loh? Kemarin di TKD itu apa bisa lancar Yang semua? sulit adalah Sulit tuh di mana? berpacu sama waktu sih, Oh, berbatas waktu ya. karena kan jumlah soalnya banyak, tapi waktunya sangat-sangat terbatas dan kayak tiba-tiba waktunya udah habis aja gitu. Jadi kayak benar-benar harus siapin. Jadi kalau misalnya soalnya susah, lewatin aja. Jadi ternyata soal-soal mudahnya ada di akhir kayak gitu. Jadi Oh, karena gitu. waktu yang terbatas, kita juga nggak tahu batasan waktunya gimana. Oke. Jadi harus benar-benar aware. Kemarin tuh yang kesulitan di mana lu? Kira-kira soalnya yang di bagian apa? Pola kah atau deret kah? Paling nggak tuh. Kalau aku pola gambar sih, Pola gambar itu ya. pola Berputar itu gambar. ya. Kalau aku ya, Yang tapi putar kan itu itu ya. pasti beda-beda kan setiap orang. 3 dimensi itu ya. Yang kayak Iya gitu. iya beda juga. Oh, gitu. Berarti habis itu TKD, habis itu langsung lanjut gitu ya ke BMIV lu.
langsung ke BUMN Values. Nah, Benar. ini nih yang agak apa ya, yang agak berbeda dari perusahaan yang lainnya di luar BUMN. Ini BUMN Value ini kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya BUMN Values ini adalah untuk melihat seberapa jauh nilai-nilai yang dimiliki calon peserta sesuai tidaknya dengan nilai yang dimiliki sama BUMN sih sebenarnya. Jadi kita Oh, dihadapkan sama beberapa soal pilihan kayak dalam bekerja saya lebih suka bekerja dalam tim, terus pilihan keduanya dalam kerja saya suka bekerja dalam sendiri-sendiri. Jadi sesuai aja sama kepribadian kita, lebih kayak ke tes kepribadian, cuman nilai-nilai yang ditonjolkan emang nilai-nilai BUMN gitu. oh, berarti gak ada kesulitan kemarin ya tentang BUMN Value karena tentang pribadi Enggak sendiri sih aja kalau gitu. ini enggak. Oh, gitu. Yes, Tentang pribadi aja ya gitu ya. benar sekali. Kira-kira tipsnya nanti lu buat BUMN Value dan TKD ini gimana lu? Dari lo yang udah Tipsnya ngadepin. apa ya? Kalau TKD sih banyak-banyak belajar soal sih, Oh, ya gitu. karena pasti jenis tipe soalnya sama, deret angka, deret gambar, lawan kata, persamaan kata. Jadi kalau misalnya mungkin semakin sering Oh, gitu. berlatih, ya semakin terbiasa, ya Oke, kan. oke, oke. Kalau BUMN values, ya udah sih pasti mengenali diri sendiri aja, sesuaikan sama kepribadian, diisi secara jujur aja. Karena pasti Oh, nanti kedapatan kan polanya kalau misalnya jawabannya nggak sesuai sama kepribadian. oh gitu. Oke, 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 oke. Habis itu selanjutnya dari tahap Oh itu ya, apa lagi? tapi aku sedikit Hah? kasih tambahan. Jadi yang aku jelasin ini tahapan yang aku alamin ya di angkatan Ya, aku ya, di yang kelihatan. angkatan satu. Benar, benar. Takutnya ada perbedaan di angkatan selanjutnya karena aku Oke. dapat info juga di yang terakhir banget ini BFLP 3 namanya nggak BUMN values tapi culture fit test. Oke, ya, 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 benar, benar. Tapi sebenarnya mungkin hampir sama sih Intinya sama. gambarannya. Ya, mungkin Ya namanya kayaknya aja. sama sih. Cuma Ya, beda. ya. Oke, oke. Oke. Selanjutnya berarti ke setelah dari tahap 2 itu ke tahap apa lagi? Setelah TKD sama BUMN values, oh oke. Setelah itu collaboration test sama background check. Apa tuh? Jadi collaboration test sama Oh, background check. Jadi oke. eh, nanti kita dikirimin email sama di website Ikratun BRI juga bakal ada nama-nama peserta yang masih lolos. Jadi si collaboration test ini kita diharuskan membuat tim minimal 2, maksimal 3 orang Hmm. untuk bikin video. Nanti mereka kasih topik besar, lupa ada berapa topik kayak gitu. Jadi dari topik itu kita kembangkan untuk kita jadikan video. Jadi Oh, konten dari video kita itu topik yang mereka kasih. Terus nanti kita oh, bikin video sama teman-teman yang kita, nah teman-teman ini cari sendiri dari list yang dikasih sama pihak rekrutmennya. oh Nanti gitu. mereka udah ngasih ke kita, iya, mereka udah ngasih ke kita sosial medianya apa, nomor handphonenya apa, domisili di mana. Jadi bisa menyesuaikan daerah yang dekat domisili kita atau ya bisa dihubungi lah lewat sosial media manapun gitu. Oh Nah gitu. ini Terus kemarin lu ya, berarti kendalanya cari kolaborasi ya, cari teman itu ya, karena kan iya lu. cari sebenarnya kendala nyari teman di kondisi pandemi gitu kan. Maksudnya Oh ya pasti benar. orang parno kan ketemu orang baru, tapi ya untungnya Oh, dapet sih. terus gimana kemarin Li, cara lu buat dapat teman untuk collab gitu? Oke, kemarin aku dapatnya kebetulan anak IPB juga, Oh jadi gitu. aku yang datang ke Bogor Oh untuk bikin wow. video itu. Oh gitu. Oh, gila. Luar Iya, biasa ya. Oh gitu. jadi bersyukurnya ada yang hubungin, jadi nggak pusing cari orang. Oh gitu ya. Oh berarti dia langsung hubungin ya. Bukan lu cari-cari Yes. dulu ya. Oke, oke, oke. Berarti kemarin kalau buat kolaborasinya gimana lu? Ide lu tentang apa? Maksudnya gimana sih kolaborasinya? Ya, ide apa sih yang lu keluarin kemarin sama mereka? Oke, kalau di kolaborasi topiknya, tunggu aku lupa deh. Bagaimana banking di masa depan sih? Jadi Oh, ya oke. kita sama-sama diskusi lah sama partner videoku apa-apa aja yang mau kita sampaikan gitu. Oh, oke, 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 oke. Itu collaboration test ya, video ya. Collaboration test. Oke, oke. Terus, Bersamaan dengan itu ada ah, juga video perkenalan diri. Jadi kita harus bikin video perkenalan diri juga maksimal 3 menit yang oh, menceritakan ya biasa pada umumnya juga sih background kita apa, keluarga kita latar belakangnya apa, terus kontribusi yang mau diberikan untuk Indonesia melalui BRI Group. oh, oke, luar biasa ya. Terus habis itu selanjutnya collaboration test itu berbarengan sama? Sama English test, psikologi,
Ya itu, psikologi sama English test. Oh, ada lagi gitu ya. English test itu gimana? Iya. Psikologi. English test itu gimana? Kita belajar structure writing itu lagi ya. Oke, Reading. kalau English test sebenarnya hampir sama kayak TOEFL, tapi bedanya Oh. nggak ada listening. Oh, gitu. Berarti structure writing doang ya Nah, sama readingnya. benar. Oh, Ya, oke 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 oke. Dan habis itu psikotes. psikotes. Oh, mana psikotesnya Psikotes. ketiga ya, bukan di awal ya psikotesnya. Bukan. Berarti Psikotes ini lebih kayak TKD, tapi lebih susahnya gitu. Sama kalau pola soalnya hampir sama, cuma lebih oh gitu. susah lagi. Oh, Ya berarti tingkatnya jauh lebih susah. berarti bukan psikotes ya, TPA berarti ya, bukan kepribadian berarti. Bukan ya? Namanya tetap psikotes sih. Oh, nanti Cuman emang psikotes ya. namanya tetap psikotes sih. Tapi Oh, emang gitu. ini soalnya lebih banyak, waktunya jauh lebih terbatas, nggak cuman pilihan. Jadi kayak kalau yang biasa-biasa kan kayak cuman ada ABCD kita milih kan. Nah kalau psikotes ini ada beberapa soal yang kita harus ngisi langsung, kayak isian Oh, gitu. oh gitu ya. Berarti benar-benar harus diurain ke jawaban kita ya. Iya benar. Benar ya. Ya Oh, kayak uraian. terus kemarin kendala di mana lu waktu psikotesnya kayaknya menantang ya. Banyak kendala mungkin ya. Sangat, Oh iya ya. sangat. Kemarin tuh kesusahan di mana lu psikotes yang ketiga nih? Tahap ketiga. Susahnya kalau nggak salah ya, aku ada di padanan kata kayak gitu. Dia ngasih padanan kata, tapi aku kayak bingung menghubungkannya ke apa gitu. Kayak siang malam, terus harus nyari lagi nih padanannya apa lagi. Dengan gak ada pilihan gitu ya. Dan nggak ada pilihan sama sekali. Jadi kayak benar-benar harus Oh, mikir benar-benar apa yang problem sesuai solving ya banget ya. gitu. Oh gitu ya. Iya, Ini terus ya. ada kayak hitungan sederhana. Kita juga ngisi nih, tapi dia udah ngasih kotak. Misalnya emang jawabannya satuan doang, jadi kotaknya cuma satu. Terus kalau misalnya hasilnya emang ratusan, jadi hasilnya kotaknya ada tiga. Tapi nggak ada pilihan. Bener-bener ngitung, terus Oh, tulis tuh jawabannya berapa. gila. Ini agak sulit berarti ya. Mungkin ini yang Bener-bener agak banyak yang kewalahan sih emang di tahap ini. oh iya ya. Kemarin waktu psikotes tuh ada karakter juga nggak? Tes karakter, Gimana? tes tentang karakter gitu. Eh, Tetap ada. tetap ada Tetap ya, ada. tetap ada. Berarti ada lagi ya. Tetap ada. Oh gitu. Mm-mm. Berarti apa nih Luk? Jadi ya kompleks lah. Oh gitu, oke. Berarti apa nih Luk? Untuk tips-tips dari tes yang tahap 3 ini nih, dari collaboration, English sama mungkin psikotes nanti yang agak banyak tipsnya kali ya. Oke, kalau tips-tips buat collaboration sih, yang pasti cari temen yang bisa diajak diskusi bareng, terus supaya ide yang disediakan sama pihak rekrutmennya pun dapat kita kembangkan lebih lebih luas lagi. Chemistry-nya pun dapat gitu Terus ya, kalau udah kenal gitu ya. terus dalam pembuatan video kita jelasin semua gimana cara kita ketemu sama partner, terus bagaimana kita memilih idenya, terus penyampaian idenya juga harus cukup jelas gitu dan sesuaiin sama waktunya, nggak usah dilebihkan dari waktu yang disediakan sama panitia Oh gitu. gitu. Terus eh, buat English test ya kembali lagi sih karena kayak TOEFL pada umumnya banyak-banyak latihan soal karena kayak general structure kayak verb apa ya gitu-gitu tenses masih ada lah pasti banyak lah soal-soal di luar sana, buku-buku soal di luar sana yang memberikan panduan untuk mengerjakannya itu kan. Grammar ya. Iya benar-benar. Oke. Terus psikologi tes ya apalagi ya banyak-banyak belajar soal sih gimana bilangnya ya karena kan bentuk soalnya gak bakal sama juga kan dari satu tahun ke tahun selanjutnya, jadi yang pasti gambaran soal psikologi yang ditemukan di buku-buku panduan bakal sama seperti itu, cuman emang berpacu sama waktu sama ketepatan juga. Dan karena aku ujiannya online, jangan panik sih karena jujur aku ada kendala, aku hilang jaringan jadi ngulang lagi dari awal. Wow, itu sempat panik ya berarti ya, sedikit ya. Panik banget. Panik banget ya. Itu tapi gimana? Tetap masih lancar ya tadi ya kayak gitu ya? Nggak masuk hitungan waktunya? Syukurnya kita tuh dikasih kontak di IC-nya gitu loh dari pihak panitia, Kalau ada jadi trouble ya? langsung hubungin mereka pun emang langsung Fast gercep response. gitu lah ngasih Oh, solusinya. oh, luar biasa ya. Berarti sempat panik sedikit ya. Berarti kalau selama online gini memang harus kondisi sambungan tuh, koneksi tuh Iya, kondisi dites jaringan dulu harus kalau bisa ya. benar-benar. Oke, oke. Berarti habis itu lu lanjut ke tahap Habis itu, oh
sosial media test. Sebenarnya ini kita nggak perlu ngapa-ngapain sih. Jadi kita udah siapin aja sosial media kita untuk dicek sama pihak panitia. Jadi mereka melihat kita selama menggunakan sosial media baik apa enggak sih. Kita Oh, pernah ngomong-ngomong buruk nggak sih di sosial media gitu. Jadi kita cuma disuruh untuk unprivate sosial media kita supaya mereka bisa ngecek kehidupan kita di sosial media. iya, berarti di zaman sekarang ini sosial media itu jadi kayak identitas ya buat kita ya sebenarnya ya. Benar. Jadi salah satu cara atau media untuk mencek identitas kita ya dari sosial media. Good, good, good. Itu sosial media langsung dikasih gitu aja ya, unprivate gitu ya. Ya, jadi emang langsung dikasih himbauan tolong di unprivate sosial medianya. Nanti mereka yang cari sendiri kayak Facebook kita, Instagram kita, Oh gitu. gitu. Terus lanjut ke tahapan-tahapannya apa lagi loh? Setelah itu agak banyak ya berarti tahapannya. Banyak. Ini udah Oh mau ya. akhir sih. Oh ini makanya. Wawancara sih, interview panel. Interpanel itu siapa aja loh dan itu gimana? Ini udah ketemu langsung sama usernya, Oh sama pihak BRI-nya langsung. user ya langsung Jadi ya. langsung user kita. Jadi di interview ini beda-beda sih setiap orang durasinya. Ada yang 1 jaman, ada yang 2 jaman. Aku hampir 1,5 jam. Wow luar biasa. Jadi hampir 1,5 jam. Yang wawancara ada 2 orang langsung. Oke. Eh, yang pasti kita perkenalan diri dulu, latar belakang kita, terus Ya. kalau pernah bekerja, kerjanya apa, terus mereka langsung ngasih. Jadi setiap apa yang kita jelasin, mereka tanya lagi. Jadi ya bener brainstorming banget sih. Jadi kayak aku pernah cerita, aku di organisasi ngerjain ini aja, terus dia langsung nanya lagi, terus cara kamu menyelesaikan masalah organisasi kamu apa gitu, terus di kerjaan kamu ngapain aja, selama Oke. magang di BRI kamu apa aja yang kamu kerjain. Jadi bener-bener digali segali-galinya, Oh sedalam-dalamnya, gitu ya. Via Zoom berarti ya. via Zoom, karena Oke masih oke oke. pandemi kan pada Interview 1,5 jam cukup lama sih sebenarnya ya. Berarti cukup banyak yang lama dikorek. banget. Terus itu dalam kondisi bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia kok, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya, berarti agak isi lah ya. Kalau bahasa Indonesia ya. Ya masih bisa lah, Masih bisa komunikasi lah bisa komunikasinya lancar. masih, maksudnya iya masih lancar. Kemarin waktu wawancara tuh kendalanya apa sih yang paling buat agak mikir pertanyaannya atau sempat ada TikTok gitu atau pertanyaannya? Itu pertanyaan Yang gimana? paling mikir adalah inovasi yang akan kamu berikan untuk Bank BRI. Jadi Oh, buat teman-teman nanti udah bisa iya ya. dipersiapkan dari sekarang jawabannya. Oh gitu ya. Inovasi apa yang mau diberikan, Heeh. gambarannya bagaimana. Jadi kayak bukan cuma inovasiku A, tapi dijelasin juga rinciannya gimana Biar gitu. make sense gitu ya. Bukan hanya Ya, sekedar inti gitu ya. Kemarin waktu ditanya gitu, apa lo jawaban lu boleh tahu lo tentang inovasi yang masih ingat nggak jawabannya? nggak terlalu ingat sih, cuman aku waktu itu karena aku backgroundnya BMK Geofisika Meteorologi, jadi mau ngembangin asuransi iklim sih. Asasi iklim. Oke, oke, oke. Nanti ditanya, dikorek lagi gitu ya, dijabarin. Ya benar, benar, benar. Nanya ke 2 orang ya, berarti? Iya 2 orang. Oh, oke. Berarti pertanyaan yang selain itu yang di luar ekspektasi atau yang buat kita mikir lagi, ada lagi nggak lo yang kedua? Apalagi ya? Enggak sih, nggak ada kok. Nggak ada ya? Lebih ke bagaimana mereka menilai kita memecahkan masalah, bagaimana mereka menilai kita bisa berbaur dengan orang banyak, gitu-gitu sih. Oh, oke, oke, Terus oke. bagaimana mereka memastikan kita bersedia untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Oh, gitu ya. Oke, oke, oke. Dikorek tuh ya. Nah, berarti tipsnya nih lo untuk interview panel ya namanya ya berarti? Wawancara panel sih. Wawancara Iya panel benar-benar. yang nggak ada, berarti nggak ada wawancara psikolog atau HR gitu gak ada lagi ya? Langsung ke Ya ini. Nah di tahapku, aku nggak ketemu yang namanya wawancara psikolog, tapi di angkatan 3, yang terakhir banget ini ada wawancara psikolog. Di awal wow. tapi. Oh gitu. Dan itu cuma 10 menit. Informasi yang aku terima sih, mereka cuma 10 menit, cuma menjelaskan kepribadian sih, nggak ada yang pertanyaan yang harus benar-benar mikir, enggak. Jadi pertanyaan juga template kalau nggak salah, siapa nama Anda, terus kenapa milih Bank BRI, kontribusinya apa gitu. Dan cuma 10 Oh, menit. cuma 10 menit ya.
Oke, berarti tipsnya ini tuh selama interview yang wawancara panel ini apa kira-kira? Oke, tipsnya kalau dari aku yang pertama kenali diri sendiri sih. Oh, oke. Jangan jangan membohongi ternyata kepribadiannya tidak seperti apa yang diutarakan karena yang wawancara kita jauh lebih expert dari kita Oke, gitu. Terus oke. yang kedua, kenali perusahaan yang kamu tuju. Karena mereka juga nanya laba Bang Berry berapa sih? Hmm, Profitnya berapa saat ini? oke. Produk-produknya apa aja? Jadi gitu, jadi kayak ya mungkin kita kelewat, mungkin kita terlalu mempersiapkan kelemahan diri, kelebihan diri kan, tapi lupa ternyata ada perusahaan yang tuju harus kita kenal juga. Oh, oke, 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 oke. Nice, nice. Good, Tuh. good. Terus yang terakhir siapin itu sih inovasi, Oh iya, inovasi ya. inovasi yang mau diberikan, iya sama kontribusi apa yang mau diberikan. Mungkin Sama yang inovasi. terakhir ya siapkan jaringan yang bagus. Kemarin jaringan gimana loh? Aman, atau interview? Untuk interview untung nyaman. Untung nyaman ya, ya. Berarti kemarin kalau inovasinya mungkin lebih ke arah, kalau bisa ke arah teknologi ya, yang agak advance gitu ya, Bebas yang sih feature-nya. sebenarnya ke Oh, arah bebas manapun sebenarnya. sebenarnya bebas. Oh gitu. Cuman yang mungkin yang aku pahami pada saat itu background pendidikanku sebagai lulusan baru jadinya aku menyampaikan kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Yang penting bisa make sense lah ya dengan orang yang kita kan itu pasti. Habis itu gimana lo? Habis interview itu Habis interview, langsung. tahap terakhir langsung kok medical check up. Oh, langsung tahap terakhir. Oh, cukup ini ya, cukup agak berbeda ya sebenarnya ya. Oh, di check up Ya ini berbeda gimana lo? dari perusahaan lain ya. Iya, dengan biasanya kan interview ada 3 kali, 4 kali ya. Dan ini hanya 2 kali ya. Oke, cukup apa ya? Medical check up. Medical check up gimana? Ini gimana lo? Kemarin tentang medical check up ini prepare-nya apa? Terus yang di check up itu biasanya apa? Mata kah? Atau darah? Atau semuanya? Tinggi badan, rabun? Yang pasti semuanya, Oh iya ya. semuanya sih. Mata, Heeh. pendengaran, Hmm. darah, ya umumnya juga kayak tekanan jantung, kayak gitu-gitulah. Oh gitu-gitu ya. Kemarin persiapannya buat Umum, umum juga ya. Sama kayak medical check up biasanya berarti ya. benar-benar sama kayak medical check up biasanya kok. Persiapanku apa ya? Istirahat aja sih sebenarnya. Istirahat Istirahat. yang dulu kan aku tuh masih kerja ya. Kerja, kebetulan aku dapatnya awal bulan. Nah, di tempat kantorku sebelumnya itu kalau akhir bulan tuh pulangnya sangat malam. Hmm. Jadi pas aku medical check up ketahuan sama dokternya kalau aku kurang tidur. Gitu. Tapi puji Tuhan masih lolos. Wow, luar biasa ya Jadi Lok ya, ya. jadi buat teman-teman yang nanti sampai lolos di medical check up, persiapan diri aja, tidur yang cukup, Jangan sampai sia-sia ya. makan Ada gak vitamin sih Lok gitu-gitu lah. yang kalah di medical check up ini menurut lo? Waduh, Yang aku gugup? nggak ngecek satu-satu sih, Iya ya, tapi jadi kurang tahu. iya ya, nggak tahu ada kemungkinan bisa kita gugur apa enggak ya karena kesehatan. Medical Ya check up kurang ini. tahu sih aku kalau itu. Oke, oke, oke. Oh iya, ada juga sih yang menarik nih, Lok. Berarti lo sambil bekerja sambil ikut tes ini ya? Iya, Gimana sih lo, cara lo itu manage gitu loh? Waktu kita tes itu kan ya full of time dari pagi ke siang kan biasanya tes. Tapi kan di situ kita kan juga ada kerja. Itu gimana sih lo cara manage-nya? oke. Aku Menarik nih. sangat-sangat bersyukur Ah, waktu itu pandemi, jadi WFH. oh, oke. Jadi setiap kali tes, aku berusaha manage waktu untuk tesnya sama untuk tetap bekerja. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya di awal aku nggak jujur sih sama bosku. Ya mungkin nggak perlu Oke. dicontoh ya. Awalnya aku Ya, nggak bilang untuk tes kerja, tapi ada kepentingan lain. Tapi udah oke. di akhir-akhir kayak interview, kayak MCO aku udah cerita ke dia. Jadi setiap kali aku tes dikasih kesempatan untuk tes dulu baru lanjut kerja. Kayak gitu. Oke, oke. Wajar sih sebenarnya karena kita sebagai manusia juga mencari yang ya kalau lebih baik better ya itu memang ambisi manusia ya nggak sih? Ya Ya, realistisnya ya, seharusnya ya realistis dan ya. perusahaan itu aku yakin pasti maklumin lah ya kan. Ya, untungnya juga aku dapat bos yang mendukung pada saat itu. Jadi ya bisa sih mengikuti tes demi tes dengan Ya baik. sih banyak keberuntungan-keberuntungan yang muncul lah ya mungkin di bulan-bulan 2020 itu ya. Ya, benar-benar benar. Ya, Berarti lo walaupun lagi Hah? pandemi tetap ada aja. Iya, Gimana pandemi gimana? pandemi juga bukan jadi suatu kendala ya, malah jadi suatu keberuntungan ya buat
rekrutmen waktu di BFL Ya, dulu. begitulah. Oh iya. Nice, good. Terus lu kemarin berapa lama sih jadi total rekrutmen itu? BFL PBRI. Totalnya enggak, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Hampir 6 bulan kalau nggak salah. Hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan ya? Berarti harus Hampir 6 bulan sampai cukup sabar emang ya? Cukup sabar ya? Cukup sabar. Ya. Buat itu mungkin kalau orang sambil bekerja mungkin nggak terasa, tapi buat orang-orang yang benar-benar kerjaan job seeker yang udah berharap mungkin itu agak lama ya, enggak sih? Benar-benar. Memang harus cukup sabar ya dengan proses-proses rekrutmennya. Hampir mirip dengan PNS berarti ya lamanya. Yes, benar hampir yeah. Mantap lo, luar biasa buat apa sih sharingnya lah kali ini, dan cukup lama sih kita sharing ya. Makasih banyak ya dulu ya buat sharing-sharing yang udah dikasih. Mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman job seeker atau yang sedang mengikuti proses ini loh? Oke, pesannya apa ya? Kayak aku kayak udah hebat kali ngasih pesan. Ya tapi nggak apa-apa lah. Kan udah melewati tahap itu, menurut aku sih itu salah satu langkah yang hebat ya. Jadi wajar gitu ya. Buat teman-teman yang saat ini mencari pekerjaan, tetap semangat, maksudnya tetap update untuk cari informasi sebanyak mungkin dan kenali kemampuan diri sebenarnya passionnya apa. Jadi pas daftar kerja bisa memilih yang tepat dan pas nanti masuk pekerjaan pun tidak merasa menyesal akan pilihannya. Terus yang pasti itu sih update informasi sebanyak mungkin. Kalau mengikuti suatu tes, boleh ditanya-tanya orang-orang sebelumnya udah pernah mengikutinya. Jadi ada gambaran akan tes tersebut. Terus ini sih mungkin orang-orang paling malas itu adalah menyiapkan berkas-berkas administrasi. Ini hal-hal yang sangat simpel, tapi kadang-kadang orang malas untuk menyiapkan administrasi. Jadi administrasi ya? Iya, jadi kayak hal-hal sederhana itu pun jangan dilupakan kayak gitu. Oh gitu. Oke. Oke, Luk, makasih banyak, Luk. Kira-kira kalau terima kasih banyak. Kedepannya nih bakal ada proyek apa atau bakal ada menghadapi pekerjaan yang besar apa nih nanti kedepannya? Belum ada sih ya, karena aku juga baru diangkat. Jadi ya masih bekerja. Ikutin aliran aja ya. Oke. Makasih banyak ya, Luk ya, buat waktunya untuk buat di konten ini, dan semoga sukses terus, Luk. Semangat bekerja. Tetap jaga kesehatan, brother, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Oke, Luk. Makasih banyak ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Oke, thank you.